Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar banjir bandang di Denpasar, Bali, kita bergabung dengan jurnalis NTV Wayan Handi Kurniawan dari lokasi kejadian. Selamat pagi Handi, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah banjir sudah mulai surut dan berapa jumlah korban terupdate baik dari tewas ataupun luka? Ya, selamat pagi Helmut dan pemirsa NTV. Kebetulan saya hari ini berada di salah satu titik lokasi yang dijadikan sebagai tempat untuk para masyarakat yang mengalami sebagai korban banjir. Dan situasi terkait kondisi pasca banjir Bandung kemarin, hari ini kondisinya sudah mulai membaik dan ada di beberapa titik lokasi masih terdapat sisa-sisa air dan lumpur seperti itu. Helmut. Ya, kemudian untuk korban yang terupdate hingga saat ini, baik dari yang luka ataupun tewas, apakah Anda sudah mendapatkannya? Informasi terakhir bahwa dari jumlah korban untuk kejadian yang menimpa Bali itu total ada 9 orang yang meninggal dunia dan 6 orang dalam proses pencarian, di mana 9 orang yang meninggal dunia itu terbagi dari beberapa kabupaten. Seperti di Jembrana ada 2 orang, di Gianyar ada 2 orang, di Kabupaten Badung 1 orang, dan yang paling tinggi atau paling banyak itu ada di Kota Denpasar ada 4 orang, seperti itu Helmut. Dan terkait korban-korban luka-luka, dari pantauan terakhir di salah satu rumah sakit, khususnya di Kota Denpasar yang menjadi tujuan para korban untuk mendapat pertolongan, itu datanya itu bisa dibilang hampir puluhan ya. Namun korban-korban yang luka tersebut itu mereka diperkenankan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, dan ada yang beberapa harus menjalani perawatan khusus, bahkan sampai rawat inap, seperti itu ya Helmut. Ya, kemudian titik lokasi mana saja ini yang terdampak parah banjir di sana? Kalau dilihat dari data, titik lokasi parah banjir itu terbagi di beberapa kabupaten. Yang paling tinggi, titik banjir yang terjadi itu ada di Kota Denpasar, mencapai 81 titik, Helmut. Sedangkan beberapa titik lain itu tersebar di beberapa kabupaten seperti di Kabupaten Gelungkung, Gianyar, Badung, Jembrana, dan Karangasem, seperti itu, Helmut. Oke, terakhir, Anda mungkin bisa menggambarkan tempat di belakang Anda ini merupakan lokasi dari pengungsian warga, kemudian dari pemerintah setempat mendirikan ada berapa lokasi pengungsian? Khusus di Kota Denpasar, Helmut, untuk titik posko itu dibagi beberapa titik. Salah satunya yang ada di belakang saya ini adalah posko yang ditempatkan di salah satu banjar, tepatnya di Banjar Topati, di mana posko ini dibangun menampung puluhan warga yang mengalami dampak dari banjir yang terjadi kemarin. Dan di Denpasar sendiri, khususnya pemerintah kota, juga membuat salah satu posko induk yang menjadi pusat koordinasi yang ditempatkan di kantor Wali Kota Denpasar, dan beberapa posko-posko yang lain ditempatkan seperti di kawasan Kampung Jawa, Jalan Maruti, di mana sepanjang kawasan tersebut, aliran sungai Tukar Badung memang membuat puluhan bangunan-bangunan warga itu mengalami kerusakan. Dan sampai saat ini pemerintah masih mengkoordinasikan dan berupaya untuk mengumpulkan atau mendata kembali dari materi-materi atau dampak-dampak dari kejadian banjir kemarin, Helmut. Baik, kita harapkan semoga air cepat surut agar masyarakat sekitar juga dapat beraktivitas kembali dengan normal. Terima kasih Wayan Handi Kurniawan melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali.